Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Ida dari kelas Akuntansi C 2019 dengan NIM 9040119099. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, sistem perpajakan di Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. Yang kedua, pasal 21 dan 26. Yang ketiga, pasal 22. Yang keempat, pasal 23. Dan yang terakhir, pasal 24. Baiklah, yang pertama itu adalah sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu negara wajib dilaksanakan. Selanjutnya, adapun konsep perpajakan menurut Islam. Pajak menurut syariah Islam secara etimologi, pajak berasal dari bahasa Arab dengan istilah daribah yang berarti mewajibkan, menetapkan, dan menentukan, memukul, menerkah, atau membebankan, sehingga riba adalah harta yang dipungut oleh negara yang bersifat wajib, dan jizyah dan haraj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan riba. Baiklah, selanjutnya sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi atas 3. Yang pertama, official assessment, dan kedua, self assessment, dan yang ketiga, withholding system. Yang pertama, official system. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang diterapkan separuhnya oleh institut pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang diterapkan oleh institusi pemungut pajak. Terus yang kedua, self assessment. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang diterapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Yang terus ketiga, withholding system. Ciri dari sistem perpajakan ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pasal 21 dan pasal 22. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak, dan negeri. Selanjutnya, adapun tarif pajak pasal 21. Sebelum menentukan berapa tarif PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan, kita harus mengetahui berapa PKP atau penghasilan kena pajak. Pasal PPh pasal 21 menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, penghasilan kena pajak. Dalam penghasilan kena pajak, pasal 21 menurut peraturan Direktor Jenderal Pajak nomor per 32 PJ 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai tetap. Yang kedua, penerimaan pensiun berkala. Yang ketiga, pegawai tidak tetap yang berpenghasilan dibayar setiap bulan atau jumlah kumulatif penghasilan dalam 1 bulan telah melebihi 4 juta rupiah. Selanjutnya, bukan pegawai yang berpenghasilannya bersifat berkesinambungan menurut per garis datar 21 PJ 2009.
Berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Selanjutnya PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak di luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individual atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak di luar negeri adalah: yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun sampai 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individual yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 193 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, PPh pasal 22. PPh pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik memilih pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan suatu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasi objeknya, pemungutan dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh pasal 21 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 atau PPh 23. Selanjutnya, objek pajak pasal 22 adalah yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 90/PMK-03/2016. Lihat lampiran berikut ini mengenai objek pajak pasal 22 berupa barang-barang impor mewah tertentu. Tarif pajak pasal 22 yang pertama atas impor yang merupakan angka mengenal importir API sama dengan 2,5% kali nilai impor. Selanjutnya non API sama dengan 7,5% kali nilai impor. Dan yang terakhir yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% kali harga jual lelang. Selanjutnya PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi atau pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Tarif PPh 23 dan objeknya. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan oleh penghasilan, yaitu 15% dan 12% tergantung dari objek PPh pasal 21 tersebut. Berikut adalah tarif objek PPh pasal 23. Yang pertama, tarif 15, yaitu dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Terus tarif yang 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan yang dikaitkan dengan penggunaan harta kecuali sewa, tanah, dan atau bangunan. Selanjutnya yaitu pasal 24. PPh pasal 24, pajak penghasilan
pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi utang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksud agar wajib pajak tidak dikenakan pajak ganda. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda berbentuk. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Jika nilai pajak di luar negeri yang telah Anda gunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan kepada Anda, sehingga nilai kredit Anda kurang untuk menutup pajak terutang Anda di sini, maka Anda harus membayar jumlah terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak Indonesia. Itulah dari saya beberapa penjelasan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam, dan pasal 21 dan 26, pasal 22, pasal 23, pasal 24. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.